Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Okta Sutiade, mengajar di SMP Negeri 4 Banjar. Saya calon guru penggerak yang berasal dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberi kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Ini berarti untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mencapainya. Pendidikan dapat dijadikan sebagai ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang bisa diwariskan dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Nah, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa pendidik seperti petani, sedangkan anak-anak seperti tumbuhan yang disemai dan ditanami oleh petani. Oleh sebab itu, maka sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah merawat dan memastikan bahwa anak-anak peserta didik kita bisa tumbuh dan berkembang. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya didiklah anak sesuai dengan sifat dan bentuk dari lingkungan di mana ia berada. Kalau diibaratkan sebagai bibit, jika ingin menumbuhkan bibit, maka tumbuhkanlah dia pada lingkungannya. Kodrat zaman ini berkaitan erat dengan tuntunan zaman. Artinya, pendidikan harus mampu menyiapkan peserta didik guna menghadapi perkembangan zaman. Bila dilihat dari kodrat zaman saat ini, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. Pendidikan juga merupakan tempat tumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, sehingga timbullah tenaga. Keluarga dan sekolah merupakan tempat tumbuhnya budi pekerti yang paling utama. Kalau diibaratkan pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan satu kata, maka kata yang paling cocok adalah bahagia. Dalam artian, pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan itu haruslah menyenangkan. Dan pendidikan Ki Hajar Dewantara juga erat dengan belajar Pancasila, di mana belajar Pancasila itu diantaranya memiliki ciri-ciri berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya bahwa peserta didik harus mampu memenuhi harapan guru. Apapun yang menjadi harapan guru, siswa atau peserta didik mampu. Misalnya, peserta didik harus mampu mencapai KKM, mengerti semua materi. Kemudian pengetahuan dan budi pekerti merupakan hal yang terpisah. Jadi ketika saya misalnya mengajar IPA, saya tidak perlu mengajar budi pekerti. Kemudian bahwa pendidikan dan kebudayaan itu bukan merupakan satu kesatuan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, bahwa peserta didik adalah bibit yang harus kita rawat. Jadi kita tidak bisa memaksakan bibit padi untuk tumbuh menjadi jagung atau bibit jagung untuk tumbuh menjadi bunga. Sebagai pendidik hanya menuntun dan memotivasi, bukan menuntut, mengarahkan peserta didik, bukan menuntut peserta didik menjadi apa yang kita mau. Kemudian, pendidikan harus mengintegrasikan disiplin di dalamnya. Perkembangan pendidikan adalah perkembangan kebudayaan. Nah, apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang bisa saya terapkan yaitu merancang pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menyematkan budaya lokal di dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.
Salam bahagia.